Selamat pagi adik-adik, kembali kita berjumpa dalam mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnosis. Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ke bab 3, yaitu tentang pemeriksaan penyakit sistem kardiovaskuler. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama menerapkan pemeriksaan penyakit sistem jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler berdasarkan manifestasi klinis, melakukan pemeriksaan penyakit sistem kardiovaskuler berdasarkan manifestasi klinis. Sistem kardiovaskuler itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfe. Kita review kembali ke anatomi fisiologi jantung. Ini sudah adik-adik dapatkan di mata pelajaran yang lalu. Organ muskular berongga berbentuk kerucut atau piramida terbalik. Seperti itu gambaran untuk jantung, letaknya di dalam perikardium pada mediastinum. Jantung dibagi ke dalam 4 bagian, ada atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, ventricle sinistra. Beratnya kira-kira 220 sampai 260 gram. Besarnya sekepal tangan, batas kanan pada sternum kanan, batas kiri pada interkosta kelima. Hubungan jantung yang atasnya ada pembuluh darah besar, bawah diafragma, setiap sisi ada paru-paru, belakang aorta descendens, esophagus, dan columna vertebralis. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Ini untuk gambaran jantung. Penyakit pada sistem kardiovaskuler. Yang pertama, penyakit jantung. Penyakit kardiovaskuler salah satu penyakit jantung masih menjadi ancaman dunia dan merupakan penyakit yang berperan utama sebagai penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia. Dilansir dari inhealth.org, data WHO menyebutkan lebih dari 17 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penyakit jantung umumnya bisa dicegah dengan pola hidup sehat dan rajin berolahraga. Yang pertama ada gagal jantung. Juga sering disebut dengan gagal jantung kongestif. Adalah ketidakmampuan jantung untuk memompakan darah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan akan oksigen dan nutrisi. Gagal jantung adalah sindrom klinis atau sekumpulan tanda dan gejala ditandai dengan sesak napas dan fatigue atau kelelahan istirahat atau sedang beraktivitas yang disebabkan oleh kelainan struktur atau fungsi jantung. Pasien yang mengalami gagal jantung akut atau eksaserbasi akut gagal jantung kronis tampak sakit. Mereka sering bernapas dengan cepat, tampak cemas dan duduk tegak lurus atau membungkuk ke depan dan meletakkan lengan mereka di atas meja atau lutut mereka. Itu gambaran penyakit jantung yang normal dan gagal jantung bisa dilihat dari dilatasi pada ventricle sehingga tidak mampu untuk memompakan darah. Kelainan katup jantung atau heart valve disease. Kelainan katup jantung merupakan keadaan di mana katup jantung mengalami kelainan yang membuat aliran darah tidak dapat diatur dengan maksimal oleh jantung. Katup jantung yang mengalami kelainan membuat darah yang seharusnya tidak bisa kembali masuk ke bagian serambi jantung ketika berada di bilik jantung, membuat jantung memiliki tekanan yang cukup kuat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya, orang tersebut tidak bisa melakukan aktivitas dalam tingkat tertentu.
Kelainan katup jantung biasanya terjadi karena faktor genetik atau keturunan dan terjadi sejak masih dalam kandungan. Kelainan pada katup jantung juga bisa terjadi karena kecelakaan ataupun cedera yang mengenai jantung. Penyakit katup jantung menyebabkan kelainan pada aliran darah yang melintasi katup jantung. Katup yang terserang penyakit dapat mengalami dua jenis gangguan fungsional. Yang pertama ada regurgitasi daun katup, tidak dapat menutup rapat sehingga darah dapat mengalir balik. Sinonim dengan insufisiensi katup atau inkompetensi katup. Yang kedua ada stenosis katup. Lubang katup mengalami penyempitan sehingga aliran darah mengalami hambatan. Bentuk tipe-tipe gangguan katup. Ada sindrom prolap katup mitral. Sindrom ini adalah disfungsi bilah-bilah katup mitral yang tidak dapat menutup dengan sempurna dan mengakibatkan regurgitasi katup sehingga darah merembes dari ventrikel kiri ke atrium kiri. Selanjutnya ada stenosis mitral, adalah penebalan progresif dan pengerutan bilah-bilah katup mitral menyebabkan penyempitan lumen dan sumbatan progresif aliran darah. Selanjutnya ada insufisiensi mitral regurgitasi. Insufisiensi mitral terjadi bila bilah katup mitral tidak dapat saling menutup selama sistol. Itu gambarnya penyakit katup jantung. Selanjutnya ada aritmia. Adalah gangguan irama jantung atau aritmia merupakan komplikasi yang sering terjadi pada infark miokard. Aritmia atau disritmia adalah perubahan pada frekuensi dan irama jantung yang disebabkan oleh konduksi elektrolit abnormal atau otomatis. Ini penyebab aritmia jantung secara garis besarnya ada 10 ya, bisa diperhatikan baik-baik ya. Lanjut. Perikarditis adalah peradangan pada lapisan paling luar jantung. Penyebabnya ada bakteri, virus, jamur. Gejala yang khas pada perikarditis adalah nyeri dada dan tanda yang khas adalah friction rub atau nyeri hebat di dalam dada, merambat ke leher dan bahu. Nyeri memburuk jika bergerak dan berkurang jika duduk atau bersandar ke depan. Napas yang cepat, batuk, demam dan menggigil, lesu, cemas. Itu gambaran untuk yang terinfeksi pada selaput pembungkus jantung, selaput perikardium. Penyakit pembuluh darah. Jika terdapat masalah pada pembuluh darah, maka akan sangat mungkin akan terjadi gangguan kesehatan. Selain berperan sebagai transportasi darah, pembuluh darah juga berkontribusi pada pengendalian tekanan darah. Hanya saja pengendalian tekanan darah tidak hanya dilakukan oleh pembuluh darah, tapi juga didukung oleh sistem kerja yang mencakup sinyal dari otak, saraf, hormon, serta respon alami pembuluh darah. Berikut adalah jenis pembuluh darah dan fungsi normalnya. Ini review ya dari pelajaran sebelumnya. Ada pembuluh darah vena, pembuluh venula, pembuluh kapiler, arteriol. Yang pertama, penyakit dari pembuluh darah ada hipertensi atau darah tinggi, keadaan di mana seorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal atau kronis dalam waktu yang lama. Hipertensi merupakan kelainan yang sulit diketahui oleh tubuh kita sendiri. Satu-satunya cara untuk mengetahui hipertensi adalah dengan mengukur tekanan darah kita secara teratur. Berdasarkan penyebabnya dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada hipertensi esensial atau primer. Penyebab pasti dari hipertensi ini masih belum dapat diketahui. Namun faktor yang diduga turut berperan seperti umur, stres, dan keturunan. Yang kedua hipertensi sekunder. Hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui lain karena pembuluh darah ginjal, gangguan tiroid, penyakit kelenjar adrenal, dan yang lain.
Gejala hipertensi antara lain ada pusing, muka merah, sakit kepala, keluar darah dari hidung secara tiba-tiba, tengkuk terasa pegal, dan yang lain. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh hipertensi adalah kerusakan ginjal, perdarahan pada selaput bening atau retina mata, pecahnya pembuluh darah otak, serta kelumpuhan. Penata laksanaan non-farmakologis untuk hipertensi. Yang pertama adalah diet atau pembatasan pengurangan konsumsi garam. Penurunan berat badan dapat menurunkan tekanan darah dibarengi dengan penurunan aktivitas renin dalam plasma dan kadar aldosteron dalam plasma. Aktivitas disarankan untuk partisipasi dalam kegiatan sesuai dengan batas medis dan sesuai dengan kemampuan seperti berjalan, jogging, bersepeda, atau berenang. Untuk kategori hipertensi, varises adalah pemanjangan atau berkelok-kelok dan pembesaran suatu vena. Berbagai faktor intrinsik berupa kondisi patologis dan ekstrinsik, yaitu faktor lingkungan, bergabung menciptakan spektrum yang luas dari penyakit vena. Penyebab terbanyak dari varises vena adalah oleh karena peningkatan tekanan vena superficial. Herediter merupakan faktor penting yang mendasari terjadinya kegagalan katup primer. Namun, faktor genetik spesifik yang bertanggung jawab terhadap terjadinya varises belum diketahui. Penata laksanaan menghindari berdiri dalam waktu lama, penurunan berat badan, dan aktivitas otot seperti berjalan, penggunaan kaos penyokong ringan yang nyaman, pemasangan stok yang elastis yang pas karena obliterasi vena superficial. Vena yang vena mana? Itu untuk gambarnya, vena sehat dan varises. Aterosklerosis atau pengerasan arteri adalah suatu proses di mana serabut otot dan lapisan endotel arteri kecil dan arteriola mengalami penebalan, yang merupakan proses yang berbeda yang menyerang tunika intima arteri besar dan medium. Proses tersebut meliputi penimbunan lemak, kalsium, komponen darah, karbohidrat, dan jaringan fibrosa pada tunika intima arteri. Penimbunan tersebut dikenal dengan ateroma atau plak. Faktor risiko: usia di atas 40 tahun. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi adalah diet. Tanda dan gejala klinis akibat aterosklerosis tergantung pada organ atau jaringan yang terkena. Penata laksanaannya secara tradisional tergantung pada modifikasi faktor risiko, obat-obatan, dan prosedur bedah tandur. Pemberian obat-obatan untuk menurunkan kadar lemak darah disertai dengan modifikasi diet dan latihan. Untuk aterosklerosis, manifestasi klinis yang pertama untuk penyakit jantung koroner atau PJK. PJK adalah penyakit yang terjadi akibat penyempitan atau penyumbatan pembuluh nadi koroner karena adanya endapan lemak dan kolesterol, sehingga mengakibatkan penyediaan darah ke jantung terganggu. Penyempitan tersebut dapat terjadi karena rangsangan tertentu pada pola hidup, pola makan, dan stres. Salah satu penyebab PJK adalah hipertensi yang dianggap sebagai penyebab kematian. Aplikasi hipertensi yang akhirnya menyebabkan kematian adalah karena kegagalan jantung ada 45%, sampai komplikasi sering terjadi adalah kegagalan ventrikel kiri, angina pectoris, dan infark miokard. Penyebabnya adalah penyempitan, penyumbatan, atau kelainan pembuluh darah arteri koroner. Selanjutnya dapat dibaca, hal ini dapat merusak sistem pengontrol irama jantung dan berakhir dengan kematian. Faktor risiko: usia lebih dari 45 tahun atau 55 tahun,
riwayat penyakit jantung keluarga, diabetes, merokok, hipertensi, kegemukan, gaya hidup yang buruk, dan stres. Tanda gejala: sakit dada, rasa sakit menyebar ke lengan, punggung, dan rahang. Sakit dada muncul setelah tenaga terkuras. Sakit dada berakhir 3-5 menit. Sakit dada terjadi ketika pasien sedang istirahat. Patofisiologi penyakit jantung koroner merupakan respon iskemik dari miokardium yang disebabkan oleh penyempitan arteri koroner secara permanen atau tidak permanen. Oksigen diperlukan oleh sel miokard untuk metabolisme aerob, di mana adenosin trifosfat dibebaskan untuk energi jantung. Saat istirahat membutuhkan 70% oksigen. Banyaknya oksigen yang diperlukan untuk kerja jantung ini disebut sebagai myocardial oxygen consumption, yang dinyatakan oleh percepatan jantung, kontraksi miokard, dan tekanan pada dinding jantung. Jantung yang normal dapat dengan mudah menyesuaikan terhadap peningkatan tuntutan tekanan oksigen dengan menambah percepatan dan kontraksi untuk menekan volume darah ke sekat-sekat jantung. Pada jantung yang mulai obstruksi aliran darah miokard, suplai darah tidak dapat mencukupi terhadap tuntutan yang terjadi. Keadaan adanya obstruksi letal maupun sebagian dapat menyebabkan anoksia dan suatu kondisi menyerupai glikolisis aerobik berupaya memenuhi kebutuhan oksigen. Penimbunan asam laktat merupakan akibat dari glikolisis aerobik yang dapat sebagai predisposisi terjadinya disritmia dan kegagalan jantung. Hipokromia dan asidosis laktat mengganggu fungsi ventrikel. Kekuatan kontraksi menurun, gerakan dinding segmen iskemik menjadi hipokinetik. Kegagalan ventrikel kiri menyebabkan penurunan stroke volume, pengurangan cardiac output, yang sampai akhirnya menyebabkan obstruksi permanen pada arteri koronari. Tanda dan gejala: ada nyeri dada, sesak napas, kelelahan atau kepenatan, palpitasi, pusing, dan pingsan. Tes diagnostiknya ada kardiografi untuk enzim, elektrolit, whole blood cell, analisa gas darah, sampai selesai stress test. Komplikasi: serangan jantung mendadak, gagal jantung, angin yang tidak stabil, kematian mendadak. Penata laksanaannya: penjelasan mengenai penyakit, menyesuaikan aktivitas fisik, pengendalian faktor risiko, ada dari penegahan secara sekunder, penunjang dimaksud mengatasi iskemia akut agar tidak iskemia yang lebih berat sampai infark miokard, misalnya dengan pemberian oksigen. Yang kedua ada aterosklerosis atau pengerasan arteri. Itu bisa dilihat. Etiologinya bermula ketika sel darah putih yang disebut monosit pindah dari aliran darah ke dalam dinding arteri yang diubah menjadi sel-sel yang mengumpul bahan lemak. Sampai di sini terakhir terbentuknya ateroma. Bisa disimak. Nah, risikonya meningkat pada orang yang mengalami hipertensi, kolesterol, perokok, diabetes, obesitas, malas olahraga, dan usia lanjut. Patogenesis, aterogenesis, pembentukan plak ateroma yang selanjutnya menyebabkan aterosklerosis. Ini bisa dilihat penjelasannya. Lanjutkan. Manifestasi klinisnya ada claudicatio intermittent, peka terhadap rasa dingin, perubahan warna kulit, penurunan denyut arteri di sebelah hilir dari lesi arteriosklerosis jelas dan dapat diraba. Pencegahannya olahraga teratur, cek kesehatan rutin, pantau gula darah, berhenti merokok, periksa diet, ya tambahkan salmon atau bisa diganti dengan yang mengandung asam lemak omega 3, jauhi minuman bersoda, perbanyak konsumsi bawang.
Pengobatannya dilakukan melalui 3 hal, yaitu perubahan gaya hidup, obat-obatan, serta operasi. Mungkin sekian untuk materi kita kali ini. Silakan disimak kembali. Setelah itu kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan.